Kembali lagi di Oke Sih Oke Rengga dan seputar sepak bola Indonesia hari ini. Kita semuanya akan memberikan wajah yang sangat gembira untuk hasil pertandingan Timnas Indonesia lawan Bahrain hari ini. Skornya 1-0. Sempat deg-degan juga di menit-menit akhir. Waktunya kembali seperti kita mengingat ketika melawan Bahrain, kita udah sempat unggul, wasit tidak meniup-niup peluit. Tapi di pertandingan kali ini, perpanjangan waktu 4 menit sampai 97 belum ditiup. Tapi ditiup kali ini, hasilnya kita berhasil meraih 3 poin. Luar biasa, hasil yang sangat dinanti oleh semua pecinta sepak bola Indonesia. Sebelum jauh kita membahas bagaimana gaya bermain, bagaimana taktik, aku mau ngucapin terima kasih banyak kepada seluruh pemain yang bermain hari ini. Semua tanpa terkecuali. Pemain yang turun di lapangan, pemain cadangan, pemain yang belum dikasih kesempatan. Semua staf kepelatihan, semuanya aku ucapkan terima kasih. Aku ucapkan terima kasih banyak untuk seluruh penonton yang datang langsung ke stadion. Aku ucapkan terima kasih banyak untuk Ultras Garuda yang sudah memberikan dukungan dan koreonya. Tadi koreo Ultras Garuda kan ya? Yang koreo Ultras Garuda, aku ngucapin terima kasih banyak. Untuk La Grande Indonesia sudah menyediakan ribuan bendera Indonesia. Terima kasih banyak atas dukungan kalian serta seluruh penonton yang hadir. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk semua doa. Kita tidak pernah ada di posisi ini sebelumnya. Belum ada tim dari Asia Tenggara yang berhasil mendapatkan 9 poin di kualifikasi Piala Dunia round ketiga. Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang berhasil meraih 9 poin. Terima kasih banyak. Apa yang mau kita ucapin lagi selain terima kasih ya. Luar biasa pertandingan hari ini. Pemain-pemain yang main juga luar biasa. Pergantian pelatih kemarin sempat mendapatkan hasil minor ketika lawan Australia. Tapi di pertandingan kali ini sepertinya kita melupakan hasil kekalahan 5-1 kita kemarin. Karena sebenarnya ya kayak begitu tuh tugas supporter ya seperti itu. Ketika menang kita senang, kita dukung. Ketika kalah ya udah kita tetap kasih dukungan supaya di pertandingan selanjutnya hasilnya bagus. Ini pernah terjadi ketika kita sudah punya ekspektasi yang tinggi ketika melawan China, pada akhirnya kalah dan balik ke kandang kita berhasil meraih kemenangan lawan Arab Saudi. Oke, kita sekarang bakal kita lihat pertandingan Indonesia lawan Bahrain kali ini dengan pertandingan Indonesia lawan Australia kemarin. Pertandingan lawan Bahrain kali ini menunjukkan bahwasannya secara permainan kita sudah punya identitas bermain. Jelas kita sudah punya identitas bermain. Tapi kalau dilihat gaya bermain kita tidak terlalu jauh berbeda dengan era pelatihan Sintayong. Buatku siapapun pelatihnya selama hasilnya positif, aku happy saja. Kemarin ketika lawan Australia, kalau saja aku berpikir kalau saja kita bermain seperti di pertandingan lawan Bahrain ini, mungkin kekalahan kita tidak akan segini banyak. Tapi itu juga balik lagi harus kita ketahui bahwasannya persiapan timnas kita ketika lawan Australia tidak terlalu banyak. Mereka baru ketemu mungkin sebelum pertandingan hanya sekitar 4 hari, mereka langsung bertanding. Baru ketemu, baru berkomunikasi, baru menyatukan chemistry. Hasilnya memang di luar dugaan kita. Hasilnya sangat mengecewakan kalah 5-1. Tapi hasil dari Australia dievaluasi. Mungkin tim kepelatihan sudah mulai mengetahui bagaimana gaya bermain dari pemain-pemain timnas kita. Membuat formasi dengan baik. Kita berhasil memenangkan pertandingan kali ini. Jelas kita mendominasi pertandingan kali ini. Lawan Bahrain juga kita mendominasi di menit-menit awal. Sampai pada akhirnya ya kita harus sadarin Australia itu punya kualitas yang jauh lebih baik dari kita. Saat beberapa pemain yang pertandingan lawan Bahrain ini menjadi kunci buatku. Penempatan Paulu Pessi di posisi gelandang itu adalah sebuah penempatan yang sangat baik. Romani juga jadi pembeda di timnas kita saat ini.
Palu Pessi menjaga lini pertahanan kita dengan sangat baik. Ketika Tom Hai mendistribusikan bola, menyerang semua segala macam, Palu Pessi itu benar-benar menjaga pertahanan lini tengah kita dengan sangat baik. Itu dia. Kalau kita pikir sangat disayangkan kenapa yang dimainkan pada saat itu adalah Nathan. Kalau saja yang dimainkan pada saat itu adalah Palu Pessi, mungkin bertahannya kita jauh lebih baik lagi ketimbang ketika lawan Australia. Itu pun mungkin jadi catatan. Semoga jadi catatan untuk tim kepelatihan. Semoga tim kepelatihan juga bisa segera mendapatkan mendapatkan formula terbaik dari pemain-pemain yang sudah mereka kumpulkan. Oleh Romani 2 pertandingan 2 gol. Dia menunjukkan kualitasnya sebagai pemain lini depan yang tajam. Golnya dingin sekali, tenang sekali, dia tempatkan saja bola. Terlepas dari itu, umpan dari Tom Hai, assist dari Marcelino, itu adalah sebuah permainan yang matang dari pemain-pemain kita. Kayak begitu. Bahkan Marcelino punya peluang yang 99% harusnya itu jadi gol. Tapi ya itu tadi, ketenangan Marcelino masih belum bisa membuat umpan dari Orat Mangun jadi gol kayak begitu. Luar biasa semua mainnya hari ini. Verdong di pertandingan lawan Australia, dia jadi 3 back di bawah. Dia tidak bisa mengeluarkan kemampuannya. Verdong itu bisa menyerang dengan baik, bertahannya juga bisa main dengan sangat baik. Ada momen tadi Verdong, dia habis nendang bola bola corner, terus tiba-tiba kita kena serangan balik. Yang ngeblok bolanya itu Verdong. Terbukti Verdong itu menyerangnya bagus, bertahannya juga bagus sekali. Itu terlihat sekali main dia tadi. Palu Pessi, Ole Romani. Dan ini harus kita kasih tahu bahwasannya ini tidak menutup kemungkinan untuk pemain lokal kita bermain di timnas. Rizky Ridho menunjukkan kelasnya sebagai seorang pemain. Rizky Ridho tidak canggung, Rizky Ridho tidak kagok bermain dengan pemain-pemain kita yang bermain di Liga Eropa. Rizky Ridho mempunyai kelas. Rizky Ridho bikin penyelamatan bagus. Rizky Ridho ngeblok bagus. Jadi tidak menutup kemungkinan pemain-pemain lokal kita kalau memang punya kualitas bagus, mereka bakal dikasih tempat di timnas. Marcelino dikasih kesempatan, dia bikin assist. Ricky Kambuaya dikasih kesempatan main, dia kasih assist bagus tapi tidak bisa jadi gol. Aku dari dulu tuh memang suka sekali sama gaya mainnya Ricky Kambuaya. Dia tenang, passingnya bagus, penempatan posisinya bagus. Mungkin karena memang posisi gelandang banyak, jadi dia belum bisa dapat kesempatan dari pertama main kayak begitu. Karena dia kayaknya gaya mainnya hampir sama lah sama Tom Hai kayak begitu. Tapi bedanya Ricky Kambuaya jauh lebih energik, jauh lebih bertarung kayak begitu di lini tengah. Happy sekali hari ini, beda sekali ketika habis lawan Australia kemarin. Sebelum pertandingan tadi aku bilang, terserah timnas mau main bertahan, mau main menyerang, mau jungkir balik kok di lapangan, selama kok bisa menang, buatku cukup. Cukup sekali. Dan itu terbukti. Pertandingan tadi membuat kita semua punya harapan, membuat kita semua punya mimpi, membuat kita semua happy. Mungkin beberapa penonton tadi menunda mudiknya untuk nonton timnas dulu, dan kita semua kembali ke rumah, kembali menyambut Idul Fitri. Kali ini benar-benar dengan kemenangan. Inilah cuman yang menenangkan kita di tengah kisruhnya negara kita saat ini. Kemenangan timnas Indonesia bisa jadi pendingin aja untuk kondisi negara kita saat ini ya. Jadi aku nggak tahu lagi mau bilang apa, seneng aja gitu. Mudah-mudahan nih timnasnya semakin berprogres. Karena kalau dilihat, mungkin ya pada akhirnya pelatih sadar bahwasannya kualitas pemain kita memang bisanya bermain bolanya, taktiknya seperti ini. Ini gaya mainnya tidak terlalu jauh seperti kita lawan Bahrain waktu main di Bahrain. Dan kebetulan kita dapat tambahan Palu Pessi, kita dapat tambahan Dan James, Emil, dan Ole. Jadi secara kedalaman squad, ini kita semakin kuat, semakin bagus. Harusnya Coach Patrick dengan staffnya
harus meramu tim ini jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Karena memang gaya main nggak terlalu jauh sama ketika waktu kita lawan Bahrain. Dan sekarang kita sudah punya identitas sepak bola kita ya seperti ini. Kita berani menyerang ketika di kandang. Kita tidak melulu harus bertahan kayak begitu. Kita bertahan mungkin ketika kita ketemu dengan lawan yang lebih kuat, ya nggak ada masalah kalau kita mau main bertahan. Tapi kalau melihat permainan tadi harusnya ketika lawan China, timnas kita harus jauh lebih baik lagi bermainnya ketimbang lawan Bahrain ini. Dan mungkin saja ketika kita main di Jepang, kita bisa dapat poin. Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan kita bisa dapat poin. Tadi Arab Saudi juga bisa dapat 1 poin ketika lawan Jepang di kandang Jepang. Dan tidak menutup kemungkinan buat kita mendapatkan poin. Apresiasi untuk lini pertahanan kita bagus sekali. 3-tiganya Justin Hubner, Jai, Rizky Ridho mengawal lini pertahanan dengan sangat baik, dibantu Verdong sama Kevin Dix. Kevin Dix juga kita kasih kredit penuh hari ini karena dia kayaknya ingin menunjukkan bahwasannya ketika kemarin gagal mengeksekusi penalti di kandang Australia, dia pengen kasih lihat ke kita semua bahwasannya kita punya kelas, kita punya kualitas. Kevin Dix memang layak ada di timnas. Dia tunjukkan semua skillnya hari ini, gaya bermainnya hari ini. Kevin Dix juga bagus sekali mainnya hari ini. Mungkin menurutku yang lumayan mungkin menitnya tidak terlalu banyak ya. Ketika Eliano dimainkan dan Ramadan Sananta dimainkan, ketika ada peluang semua segala macam, mereka masih belum terlalu memanfaatkan peluang itu dengan baik. Terlihat juga Rangers beberapa kali kalah duel semua segala macam. Tapi beruntung pemain-pemain yang lain performnya sangat bagus hari ini, jadi tidak terlalu kelihatan. Pergantian pemainnya juga tepat hari ini semua segala macam. Enak sekali lah kita merasakan kemenangan kali ini. Mudah-mudahan nanti lawan China bulan Juni ya. Bulan Juni nanti kita bisa main jauh lebih baik lagi dari ini. Karena kan staf kepelatihan pasti bisa membaca lah, bisa membaca pemain-pemain, bisa membaca, menganalisa pemain-pemain yang bermain tadi lawan Bahrain kayak begitu. Tapi yang agak aku tuh lumayan itu tuh, Emil tidak dimainkan. Pelatih lebih memilih Martin Pas sebagai penjaga gawang. Buatku kemarin siapa saja yang dimainkan, apalagi Emil ya, aku tuh pengen bener-bener ngelihat Emil main. Ternyata pelatih lebih percaya terhadap Martin Pas. Aku nggak tahu kenapa Martin Pas yang dimainkan, tapi kemungkinan karena Martin Pas secara komunikasi jauh sudah lebih kebentuk chemistry-nya dengan pemain-pemain bawah yang lain. Atau memang mungkin ketika di latihan Martin Pas jauh lebih perform ketimbang Emil Audero. Jadi aku masih menanti juga Emil debut kayak begitu. Kayaknya nggak ada lagi yang mau kita bahas dari timnas Indonesia. Jadi aku rasa stop kali ya. Udahlah cukup. Karena kan buat kita yang penting hasil. Dan hasilnya saat ini bagus. Kita menang 1-0. Jadi yang lain-lainnya kayaknya ya udahlah ya, bisa diperbaikin sambil menunggu pertandingan selanjutnya nanti. Ini ada statistik pertandingan, tapi mohon maaf jelas saya tidak bisa melihat statistik ini dengan sangat baik. Tidak kelihatan guys. Berapa itu ball positionnya? Tadi pada akhirnya coba lihat lagi. 58-42. Indonesia 42, Bahrain 58. Memang ketika babak kedua Bahrain lumayan lebih mendominan, tapi kita punya beberapa peluang yang harusnya bisa jadi gol. Tadi yang Marcelino di depan gawang udah memang paling benar dia harus melakukan shoot. Tapi ya itu sayang sekali bolanya naik. Padahal sebenarnya kalau dia mau assist lagi dia bakal bisa kasih 2 assist untuk Ole Romani. Kayak begitu. Sama ini tapi aku nggak ngelupain ini nih. Ada beberapa orang yang sedang bikin podcast bola. 5 orang saling berteman ngomongin sepak bola. Ngomongin sepak bola Indonesia. Buatku, aku senang aja banyak orang yang semakin memperhatikan sepak bola kita kayak begitu. Kalau bisa bersuaralah lantang,
jangan apa ya, objektif buatku. Jangan bisa dibayar. Karena kalau kau sudah bisa dibayar, pengamatanmu nanti tidak objektif lagi, kayak begitu. Aku mau ngasih tahu tuh, buat aku nggak tahu ya nama podcastnya apa, tapi kalau nggak salah buat anak-anak koprol bola yang 5 orang, buat 5 orang yang aku sih sebenarnya gini. Mereka ngomong ke aku, ada kalimatnya kalau nggak salah gini. Kita tuh nggak boleh ngomentarin pemain bola kalau kitanya bukan pemain bola gitu. Terus yang lain pada ya, ada tuh pemain bola yang jadi komika. Oke, nggak nyebut nama memang. Mereka pada yang lain pada ya, ada satu orang ngomong langsung gini, iya tuh, so iya yang botak gitu. Terus temannya, ya lu botak, nggak, tapi lebih botak dia. Nah, aku setelah video itu langsung ngasih tahu ke mereka, aku ajak, ayo kita ketemu, kita diskusi, kita ngobrol bareng. Aku punya program ini, aku punya program ini, kita diskusi aja di sini. Kalian berlima, aku sendiri. Tanya apapun tentang sepak bola ke aku. Begitu juga aku bakal tanya apapun ke kalian tentang sepak bola. Supaya kalau memang aku salah, kayaknya mereka ngomong kayak begitu karena katanya aku menyindir pemain semua segala macam. Ya ayo, kita diskusi. Kalau memang aku salah, aku bakal minta maaf. Tapi kalau memang menurutku, omonganku sesuai sama apa yang aku tahu, ya kalian harus mempertanggungjawabkan itu. Kalian itu jatuhnya ngatain kalau kayak begitu. Dan gak mention nama tuh kayak bukan laki-laki. Kalian berlima, aku sendiri. Gak takut aku sebenarnya. Maju aja gak apa-apa. Sini kita ngobrol terbuka, diskusi terbuka. Aku kasih kesempatan. Tapi ternyata ketika aku ngobrol, mereka bilang kayaknya kami gak bisa lah datang ke sana. Malah mereka nyuruh aku datang ke program mereka. Mereka yang nyenggol, aku yang datang, tayang di mereka. Lah kok enak di kalian jadinya. Kan itu kalian jadi dapat exposure. Dan buatku itu perbuatan yang tidak menyenangkan. Aku dikatain kayak begitu, ya gak terima lah. Orang gak ada konteksnya kok. Kecuali kalian bisa ngejawab itu. Karena aku bilang sama mereka, oh ada chatnya bilang, gak apa-apa, soalnya kami gak nyebut nama. Oke, kalian gak nyebut nama. Oke, kalian gak nyebut nama. Tapi kalian di situ bilang ada tuh pesepak bola yang jadi komika. Dan ada yang ngomong, iya tuh, so iya yang botak. Kalau kalian bisa cari di dunia ini pesepak bola yang jadi komika selain aku, kalian aman. Dan botak ya. Tapi kalau kalian tidak bisa mencari pesepak bola di dunia ini yang jadi stand up comedian dan botak, berarti itu aku. Tidak ada orang lain. Aku masih membuka kesempatan kita untuk ngobrol. Aku mau diskusi terbuka. Obrolan kita tayangkan. Biar kita sama-sama tahu. Kalau ngomongin bola ya seperti ini. Sikapnya seperti ini. Bukan sekedar ngatain orang tapi gak berani mention nama. Buatku terlalu itu kalian. Terlalu apa ya? Terlalu cemen sih buatku. Kalau kalian pengen naikin channel kalian, pengen naikin program kalian dengan cara seperti ini, jelas program kalian tuh gak ada isinya buatku ya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.